Sebuah sekolah di Kampung Balawiri, Desa Pusparaja, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ambruk. Akhirnya para siswa pun kesulitan mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kita lihat bersama pemirsa, 3 bangunan SD Puspa Mulia ambruk, sementara 3 ruang kelas lainnya rusak ringan. Akibat ambruknya SD Puspa Mulia ini, 116 siswa terpaksa menggunakan ruang kelas yang lain. Mereka pun harus duduk berdesakan dan guru mengakali keterbatasan ruangan ini dengan 2 ruang kelas yang disatukan dan disekat hanya dengan lemari. Nah, menurut Kepala Sekolah SD Puspa Mulia, Maman Firmana, bangunan sekolah ambruk karena kerusakan yang terjadi sejak gempa bumi melanda Tasikmalaya tahun 2017 lalu. Dan hingga kini belum ada upaya perbaikan. Sekolah ini dibangun tahun 1982 dan memiliki 2 guru ASN serta 4 guru sukarelawan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini sekolah tersebut dan juga bagaimana nasib para siswanya kini, kita tersambung melalui sambungan Skype dengan Kepala Sekolah SD Puspa Mulia, Maman Firmana. Oke, selamat siang Pak Maman. Selamat siang. Baik, kita bisa lihat di layar kaca pemirsa di belakang Pak Maman ini merupakan kondisi terkini dari SD yang rubuh. Pak, ini dari 2017 terkena gempa, lalu rusak dan belum ada perbaikan gitu? Betul sekali. Sudah ajuan tidak kepada pemerintah setempat untuk diperbaiki dong gitu? Sudah. Sudah? Mulai kapan Pak? Sudah. Begitu terjadi kejadian gempa bumi juga sudah saya laporkan sesuai dengan prosedur, disampaikan ke dinas terkait. Namun sampai sekarang alhamdulillah belum ada dan belum terrealisasi. Belum ada tanggapan ya? Oke, belum ada Pak. Kalau kita lihat lagi ini, jadi anak-anak kegiatan belajar mengajarnya gimana nih Pak Maman? Kan itu semuanya kayaknya kondisinya tidak layak begitu untuk kegiatan belajar mengajar. Oh ya, untuk kesemangatan belajar anak-anak bagus Pak. Kemudian gurunya juga, jadi tidak berhenti untuk melaksanakan kegiatan belajar sehari-hari. Namun kondisinya seperti yang Ibu lihat memprihatinkan dan di sini tidak ada kenyamanan sama sekali untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Pak Maman, ini kalau kita lihat ini kan atapnya saja sudah bocor begitu. Berarti kalau panas hujan mereka juga terkena dong? Oh iya, ya betul sekali, betul. Kondisi seperti itu, apa yang Pak Maman sampaikan beserta dengan para guru terhadap para siswa agar mereka selalu semangat dalam belajar, Pak? Ya, kami berikan selalu motivasi kepada anak-anak juga kepada ibu dan bapak gurunya sehingga pelaksanaan belajar tetap berjalan dengan kondisi seadanya. Oke, Pak, total berapa murid yang bersekolah di sana? Semuanya dari kelas 1 dan kelas 6 itu ada 116 murid untuk tahun pelajaran 2019-2020. Oke, dari 116. Murid dari kelas 1 sampai kelas 6. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Oke, tapi sebentar Pak Maman kita akan dengarkan dulu ini testimoni dan juga pendapat dari salah satu murid di sana. Wah, kami sekolahnya pengen dibangun lagi biar belajarnya nyaman. Kami ingin sekolah ini dibangun lagi biar belajarnya nyaman dan konsentrasi. Kami ingin sekolah ini dibangun lagi biar belajarnya nyaman dan konsentrasi. Pak, tadi Anda mengatakan bahwa sudah mengontak pemerintah setempat untuk membantu. Mereka minimal, berarti kan sudah tertunda 2 tahun dari 2017. Ada tidak pernyataan untuk bersabar? Bahkan pernyataan saja ada tidak? Ada. Alhamdulillah pernyataan dari pihak terkait sudah ada. Namun sampai saat ini yang ya belum. Bentuk pernyataannya apa Pak waktu itu? Bentuk pernyataan secara koordinasi kami secara lisan sudah disampaikan, tinggal menunggu saja, katanya sabar saja, nanti sudah waktunya akan. Tapi belum ditetapkan sabar itu berapa lama kira-kira, misalnya estimasi pengerjaannya bulan apa, tanggal berapa, belum ada Pak? Oh, belum ada secara konkret. Ayo aja sabar. Terakhir menghubungi pihak terkait ini kapan Pak? Kami tahun 2017-18 juga malah udah disampaikan.
sering koordinasi terutama kepada Jadi memang belum ada PAUPT. realisasi yang di follow up begitu ya dari pemerintah setempat. Iya, iya. Saat ini Pak yang Iya. dilakukan upaya terakhir dari sekolah mengakali satu ruang kelas menjadi 2 dengan lemari, betul demikian? Ya, upaya kami di sini untuk melaksanakan kegiatan KBM terpaksa satu ruang kelas itu dibagi 2 rombel. Contohnya misalkan kelas 1 dan kelas 2. Kelas 2 dan kelas 3 dan kelas 5 dengan kelas 6. Begitupun gurunya, karena kekurangan tenaga pendidik juga di kami ini. Ya, di tahun 2018 kebetulan kami punya guru ASN 3. Hanya kebetulan yang satu meninggal dunia dan yang satu lagi purna bakti pensiun di Juni kemarin. Jadi baik. kami cuma punya seorang guru ASN 1 sekarang dengan tenaga sukuan 3. Oke, baik. Pak, kita tahan sebentar ya Pak ya. Ini kita juga memberikan gambaran bagi Anda pemirsa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan pendidikan. Iya, kita akan lihat pola anggaran pendidikan dari pemerintah pusat. Sudah ada gambaran tadi pemirsa dan juga kita semua sudah tahu bagaimana kondisi sekolah serta siswanya. Apa yang menjadi solusi konkret untuk memperbaiki sekolah tersebut dan apa langkah yang sudah diambil Dinas Pendidikan setempat? Sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telepon Kepala Bidang SD dan Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Tasikmalaya, Opan Sopian. Selamat siang Pak Opan. Selamat siang Bu. Pak, jadi gimana nih Pak realisasinya? Bantuan apa yang akan segera dilakukan untuk SD Puspa Mulia Pak? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Itu SD Puspa Mulia betul bahwa dia kena bencana pada tahun 2017 bulan Desember. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, kita mengajukan beberapa usulan yang disampaikan kepada pemerintah pusat tentunya dan provinsi dan juga APBD kabupaten kota. Yang ke pusat itu kita sudah mengajukan agar mendapat bantuan pemerintah dari pusat karena terjadi gempa atau bencana 2018 untuk 2019. Tapi karena di pusat itu perubahan kebijakan yang semula asalnya bantuan langsung, bantuan pemerintah langsung dalam bentuk blok grant ke kabupaten kota atau ke sekolah, maka berubah slotnya menjadi bantuan pemerintah melalui slot PUPR. Jadi ada perubahan kebijakan sehingga pada 2019 untuk SD Puspa Mulia belum terrealisasikan. Maka langkah selanjutnya kita mengajukan rapat koordinasi. Itu baru Senin kemarin selesai kita melakukan koordinasi dan SD Puspa Mulia itu diusulkan oleh kita melalui surat usulan khusus karena di Dapodiknya juga tidak muncul di 2020. Nah, kita usulkan melalui surat khusus yang ditandatangani oleh Kepala Dinas agar prioritas SD Puspa Mulia dapat direalisasikan melalui bantuan DAK pada tahun 2020. Satu itu. Bukan hanya itu, kita pun sudah mengajukan usulan kepada pemerintah provinsi yang suratnya ditandatangani oleh Pak Bupati. Itu untuk 2020 insya Allah SD Puspa Mulia realisasi anggaran dari provinsi sudah teralokasikan dalam usulan itu 3 lokal Bu. Jadi insya Allah berarti masih 2020, tahun depan ya, kira-kira estimasinya bulan apa Pak Opan? Itu diestimasi kita sudah bisa menentukan kegiatannya kalau pelaksanaan mulai bulan Juli tahun depan. Oke, mulai bulan Juli itu turun dananya atau sudah mulai nanti dialokasikan dengan membeli bahan bangunan untuk memperbaiki bangunan atau seperti apa Pak? Ya, itu perencanaannya, biasanya perencanaan dan kita bisa realisasi di bulan-bulan seperti sekarang, Juli mudah-mudahan sudah bisa dialokasikan, sudah mulai bisa dibangun, mudah-mudahan sesuai dengan schedule di perencanaan dan pelaksanaan di penggunaan anggaran itu.
Baik, Pak Opan, saat ini masih tersambung Ya. bersama kami Pak Maman, Kepala Sekolah dari SD Puspa Mulia, yang mungkin Pak Maman ingin menyampaikan langsung Pak ke dinas terkait apa saja urgensi dari sekolah ini hingga harus segera dipulihkan keadaannya, Pak. Pak Maman masih mendengar suara kami? Pak Maman? Oh ya. Iya, Pak Maman silahkan ada yang ingin disampaikan kepada Kabid SD dan Sarana Tasikmalaya, Pak Opan. Ini masih katanya dananya masih akan cair tahun depan, Pak. Nah, sembari nunggu 1 tahun itu kira-kira apa yang bisa dilakukan? Nih, jadi harapan kami secepatnya aja lah minta direalisasi karena khawatir kondisi dan keadaan situasi anak-anak dengan begitu kelihatan nampak jelas ketidaknyamanan di dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, jadi diharapkan untuk disegerakan begitu ya bantuannya. Pak Opan, ya tadi saya sebutkan, jadi kan Anda mengatakan baru 1 tahun lagi katanya dananya akan keluar dan juga belum ada waktunya juga untuk membeli bahan bangunan dan lain sebagainya. Nah, solusi sementara jangka pendek untuk anak-anak ini tetap bersekolah seperti apa dari dinas? Nih. Yuk. Pak Opan? Pak Opan masih bisa mendengar suara kami? Opan Sopian, Kabid SD dan Sarana Tasikmalaya, silakan Pak. Masih. Jadi solusinya yang pertama memang tidak ada langkah lain selain dari membagi ruang kelas itu satu ruang kelas disekat, atau solusi yang kedua kita bisa dibagi waktu, misalkan sampai jam 10 kemudian dilanjut jam 11 sampai jam 2 itu untuk kelas rendah. Sedangkan untuk kelas tinggi bisa disekat ruang kelasnya, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Itu solusi yang Nggak ada pertama. solusi yang lebih manusiawi mungkin Pak? Mungkin katakanlah ada SD yang Ya, bisa dipindahkan begitu ya. menerima mereka terlebih dahulu, atau kantor dinas mungkin yang memungkinkan untuk menampung anak-anak ini tetap berkegiatan belajar. Itu solusi yang paling baik yang bisa kita lakukan hari ini. Yang kedua, misalkan kalau dipindahkan ke tempat lain justru semakin sulit karena anak-anak menambah jangkauan jarak dari rumah ke tempat-tempat lain, misalkan gitu Bu. Nah, paling kalau memang terlalu berdesak-desakan, kita akan mengupayakan tenda darurat untuk sekolah tersebut. Dan dalam waktu dekat ini, besok lusa kami akan survei kondisi terakhir seperti apa, kemudian dengan Pak Kepala Sekolah, dengan komite, kita akan melakukan upaya-upaya lebih konkret agar proses belajar mengajarnya lebih baik begitu Bu. Baik, Pak Opan Sopian, Kepala Bidang SD dan Sarana Prasarana, terima kasih sudah bergabung sama kami Pak, dan juga Pak Maman. Pak Maman, dari Kepala Sekolah SD Puspa Mulia. Bersabar katanya Pak Maman, tahun depan baru akan turun dananya. Untuk sementara waktu minggu depan dari pihak dinas terkait akan datang ke sekolah untuk mengoptimalkan bantuan apa yang paling dibutuhkan untuk membuat anak-anak berkegiatan belajar mengajar dengan lebih nyaman. Terima kasih Pak Maman.